Oke, malam kali ini kita akan belajar terkait hifuku sama sentaku, yaitu pencucian dan pakaian. Kalau yang kemarinnya kita belajar tentang masak-memasak, kali ini kita akan belajar terkait pakaian dan pencucian. Di sini ada hifuno kangri, yaitu pengolahan pakaian, gitu kan. Terus ada hifuno sozai dari bahan-bahan dari pakaian. Pengertiannya adalah Hifuno Sozai no surui wa sen'i ito nuno hifuku ni taisetsu sareru taibetsu sareru. Jadi maksudnya itu adalah jenis bahan pakaian itu dibagi beberapa bagian. Yang pertama itu terdiri dari yang namanya sen'i. Sen'i itu kayak serat gitu, terbuat dari serat. Terus ito terbuat dari benang sama nuno kain. Nah, secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian. Terus ada hifuku sozaini wa kyusuisei, eh, kyushitsusei. Terus ada toshitsusei, hoonsei, sukisei, sama dangryokusei, hasuisei nadono seino ga aru. Jadi maksudnya itu adalah bahan pakaian tersebut memiliki beberapa sifat. Jadi sifat dari pakaian itu ada yang namanya kyushitsusei. Itu yang memiliki arti daya serapnya. Daya memiliki arti daya menyerap air kayak gitu. Terus ada kyushitsusei, daya menyerap kelembapan. Ada toshitsusei, kemampuan melewatkan uap air gitu. Terus ada hoongse, yaitu kemampuan menjaga kehangatan. Terus ada sukisei, yaitu sirkulasi udara yang baik. Ada dangryokusei, elastisitas. Sama hasuisei, yaitu menolak air. Jadi kriteria baju yang bagus menurut materi ini, yaitu yang memiliki beberapa kriteria ini. Kayak gitu. Terus selain itu juga di sini ada yang namanya tenensui atau serat alami. Jadi di serat alami itu ada Sokubutsu Sen'i yang terdiri dari Meng sama Asa, ya. Jadi serat tumbuhan gitu, serat tumbuhan yang terdiri dari Meng. Itu Meng tuh katun, sama Asa tuh kayak len atau terbuat dari rami, sejenis tumbuhan rami namanya. Terus ada Dobutsu Sen'i yang terbuat dari serat hewan. Ada Ke sama Kinu. Kalau Ke itu terbuat dari wool gitu, kayak bulu domba. Terus ada kinu itu kayak sutra. Nah, terbuat dari sutra. Itu yang terdiri dari tenen sui. Terus selain tenen sui, di sini juga ada kagaku sen'i atau yang dinamakan serat kimia. Ya, di serat kimia itu pengertiannya itu ada saisei sen'i, reon, kyupura, gosei sen'i, nairon, furi esu teru, aku riru. Jadi dari Kagaku Sen'i ini dianya itu ada yang namanya Saisei Sen'i. Kayak dia tuh serat regenerasi, ya, daur ulang, ya, serat regenerasi yang terdiri biasanya dari reon, kayak rayon ya, rayon. Terus ada Kyupura. Kyupura tuh kayak kupra, apa ya? Kupra tuh kayak ya zat semacam zat kimia gitu. Kupra namanya. Terus ada Gosei Sen'i, kayak serat sintetis yang terdiri dari nairon. Nairon tuh kayak benang nilon ya, benang nilon. Sama pure esu teru atau polister namanya. Sama aku riru. Aku riru tuh kayak ariklik namanya, ariklik. Itu nama kimia dari yang terbuat dari serat kimia. Itu jenis-jenis dari bahan pakaiannya. Terus yang selanjutnya ada tenuino hoho. Itu cara menjahit. Nah, dari cara menjahit itu ada beberapa teknik yang bisa diterapkan. Yang pertama itu ada yang namanya teknik naminui. Nah, naminui itu kayak jahitan jelujur gitu. Jadi dia tuh lurus ya.
Ada yang dari atas, terus masuk ke bawah, ke atas lagi, ke bawah lagi, kayak gitu. Dia tuh sejajar lurus. Itu namanya nami nui. Jadi onaji hari mede nado kangkakuni sukimani masuguni nu. Ya, masugi nu, masuguni nu. Jadi dia itu kayak menjahit lurus dengan jarak yang sama menggunakan tusukan yang seragam. Jadi dari atas ke bawah, atas ke bawah, kayak gitu. Jadi seragam dia, cara menjahitnya. Terus yang selanjutnya itu ada yang namanya Hongkai Shinui. Hongkai Shinui apa? Di sini ada penjelasannya yaitu Hito hari Nutara Hito hari Modoru o Kurikaisu. Jadi yang dinamakan Hongkai Shinui ini adalah dia itu setelah menjahit satu tusukan, dia itu kembali lagi ke tusukan ke belakang. Jadi diulang gitu. Jadi semisal kita tuh masukin tusukan atau jarum itu ke baju gitu, terus nanti diulangi lagi ke belakang. Jadi dia tuh lebih paten biasanya ketimbang yang Naminui, lebih kokoh lagi gitu. Terus yang selanjutnya ada Kono Jinui. Kalau Kono Jinui ini adalah jahitan berbentuk ko, ya. Dari pengertiannya kan ada ko di sini. Lah, dia itu ada Nihai no Nuno o Ori Yamade Nui Awaseru. Jadi dia itu menyatukan dua lembar kain pada bagian lipatan. Ya, kita itu kayak mau menggabungkan antara kain yang satu sama yang lain. Terus kita jahit itu seperti gunung, ya. Seperti yamak gitu ya. Kayak gini jalannya tuh, melikut-likut. Nah, kegunaannya apa? Biasanya kegunaannya itu menutup lubang pada pakaian, kayak menjahit bantal atau boneka. Jadi kita menggabungkan suatu kain, ya. Kayak gitu. Nah, karena berada di dalam jahitan, itu jahitannya itu kayak hampir tidak kelihatan. Jadi lebih rapi gitu ketimbang yang ini. Kalau ini kan kelihatan di luar tuh ya. Tapi kalau misalkan ini jahitannya itu ada di dalam. Jadinya lebih rapi. Terus yang selanjutnya ada Matsuri Nui. Kalau Matsuri Nui ini adalah Zubung no Sosu age nado nui mega heo kara usiro kara miena yoni suru nui kata. Jadi dia itu adalah cara menjahit agar jahitannya itu tidak terlihat dari bagian luar. Misalnya saat memendekkan ujung celana, ya. Jadi kalau misalkan kita punya celana kepanjangan gitu, terus kita mau pendekkan, bisa menggunakan teknik yang namanya Matsuri Nui ini. Ya, itu menurut cara menjahit. Terus selanjutnya ada Bochuzai. Ya, Bochuzai itu kayak obat anti serangga pada pakaian. Apa ya, kalau di kita tuh kayak kapur barus gitu. Nah, Bochuzai wa irui o chushoku ikara mamori suno chuno hingsitsu o tamotsu tameni shio suru yakuzai. Jadi obat anti serangga itu adalah obat yang terbuat dari bahan di mana dia itu digunakan untuk melindungi pakaian. Dari apa? Dari kerusakan akibat serangan serangga. Serta apa? Serta menjaga kualitas dari pakaian selama penyimpanan barang tersebut gitu. Jadi tugas atau fungsi dari Bochuzai ini dia tuh melindungi dari perusak pakaian kayak gitu, dari serangga, entah rayap atau yang lainnya gitu. Terus juga bisa melindungi kualitasnya, menjaga dari kualitas dari pakaiannya. Itu ya. Itu pengertian dari Bochuzai. Terus ada Bochuzai no Sechi. Cara menempatkan obat anti ngengat namanya. Obat anti serangga atau anti ngengat gitu. Jadi ada Bochuzai wa Suno, Supe Suno, Uebuni Sechi Suru. Jadi kalau misalkan kita menggunakan obat anti serangga ini, kita biasanya harus menempatkan di bagian atas lemari atau ruang penyimpanan. Ya, jadi kalau misalkan bajunya ada di bawah, kita tumpuk di paling atas, di atas pakaiannya.
Jobuni Sechisuru ini. Terus ada Jo Kiga Shitani Hirogaru Seishitsu o Shiyoshi. Ada Mippei Jotai o Tamotsu Koto de Koka o Saidai Gen ni Haki Suru. Jadi Joshitsu kayak uap dari obat tersebut, ya, dia itu akan menyebar ke bawah sehingga efektivitas maksimal jika ruangan penyimpanannya itu tertutup, penyebarannya itu makin leluasa. Ya, makanya kalau misalkan kita pakai bocuzai ini, usahakan ruangannya itu tertutup, jangan kebuka, supaya penyebarannya itu maksimal. Itu ya. Itu penempatan dari bocuzai. Terus yang selanjutnya ada bocuzai no surui atau jenis-jenis obat anti ngengat atau obat anti serangga. Yang pertama itu ada Yushu. Yushu itu kayak yang berbau gitu. Sama mushu. Mushu itu yang nggak berbau. Kalau yang Yushu itu ada Paraji Kuroru Benjin. Nah, namanya itu ini. Saya ketikkan ya. Ada, nah ini. Ada Paradicoro-benzin namanya tuh. Dia itu bisa pengertiannya Kisangga Hayaku. Ada Kiki Mega Hayai. Jadi dia tuh kayak mudah menguap sehingga efektivitasnya itu cepat bekerja. Jadi itu adalah salah satu bocuza yang cepat dalam penguapannya atau penyebarannya biasanya tuh. Namanya paradikoro benzin. Terus yang kedua itu ada nafutarin. Ya, nafutarin. Ada. Nah, nih. Napitalin namanya tuh. Yaitu Kiki Mega Yukurito Jizoku. Dia itu efeknya muncul perlahan, tapi bertahan lama. Ya. Hina Ningyo Nado Bos Bochu ni Teki Site Iru. Dia itu kayak cocok untuk melindungi barang yang disimpan lama. Seperti apa? Seperti boneka. Ya. Karena dia itu yukuri penyebarannya, maka paling cocok untuk penggunaan yang sekiranya disimpan dalam jangka waktu yang lama. Ya, ingat-ingat ini Nabutarin. Terus yang selanjutnya itu ada ini campur ya, campur namanya. Ya, campur ya, sono atau kalau kita bahasa Indonesia kan tuh kayak kapur barus ya, campur. Subeteno iru ini shio dekiru. Jadi dia itu dapat digunakan pada semua jenis pakaian. Ya. Cakumono no hokang ni teki shite iru. Jadi dia itu sangat cocok untuk penyimpanan kayak cakumono, kimono maksudnya kimono. Jadi dia tuh kayak paling cocok kalau misalkan dipakai untuk menyimpan kimono ya. Tuh. Si Sono namanya. Terus ada perhatiannya di sini. Dia itu perhatiannya kalau misalkan kita itu menggunakan beberapa jenis ini, yang pertama itu ada para cigu ini, terus ada Nafutarin sama Sono, ya, tiga jenis itu, dia itu Hokano Yakuza itu Heiyo Dekinai. Jadi dia itu tidak boleh digunakan bersamaan dengan obat anti ngengat jenis lainnya. Ya, perhatiannya di situ. Jadi dia tuh nggak boleh digunakan dengan obat yang lain. Karena apa? Kalau misalkan nanti berbarengan menggunakan obat tersebut, efektivitas dari obat tersebutnya itu tidak maksimal. Itu ya kalau misalkan kita menggunakan tiga alat ini. Nah, gitu.
Terus yang selanjutnya ada musu yang nggak berbau. Kalau yang musu ini ada Piresuroido K atau ini nama ilmiahnya. Bentar ya. Nah ini Piretoroid namanya. Hokano bochuzai to heiyo dekiru. Jadi dia itu dapat digunakan bersama jenis obat yang lain. Kalau misalkan tadi nggak bisa, ini justru bisa ya. Ada yofuku tansu isoke suni teki site iru. Jadi dia itu cocok untuk lemari pakaian dan kotak penyimpanan pakaian. Nah, tuh bedanya antara yang memiliki bau sama yang nggak berbau. Ada heyo dekiru di sini. Dia itu bisa digunakan bersamaan dengan produk yang lain. Tuh. Itu jenis-jenis dari Pochuzai. Terus yang selanjutnya di sini ada Ifukuno Hokang, penyimpanan pakaian. Ya, ada Iryuno Hokang Dewa, Seiketsu o Tamochi, Eiseiteki de aru koto, Iryuno Rekka o Fusegu koto, Soste sukai yasui seiri sarete iru koto ga taisetsu. Jadi, dalam penyimpanan pakaian, yang paling penting adalah itu yang pertama apa? Seiketsu o tamotsu, yaitu menjaga kebersihan. Terus eiseiteki de arukoto, menjaga kondisi eiseiteki. Eiseiteki itu kayak higienis. Terus iriono reka o fusegu koto, dan mencegah kerusakan atau penurunan kualitas dari pakaian. Nah, soste sukai yasui ku seiri sarete iru koto ga taisetsu. Terus pakaiannya itu agar mudah digunakan. Itu prinsip penyimpanan pakaian. Nah, yang pertama ada seiketsuna jotai de suno, yaitu penyimpanan dalam keadaan bersih. Sentaku atowa kangzen ni hokashite kara hokang. Ya, kawashite kara hokang. Yaitu setelah dicuci, maksudnya setelah dicuci pakaian harus dikeringkan sepenuhnya sebelum disimpan. Kalau misalkan masih basah, agak lembab gitu, jangan disimpannya. Jadi harus benar-benar dikeringkan terlebih dahulu baru simpan. Terus ada shikede kabino genging ni naruno de do rai kuriningu atau biniru kaba o hazusu. Kalau misalkan kita menggunakan yang namanya laundry gitu, jadi setelah di laundry, lepaskan yang namanya penutup plastiknya. Ya, karena apa? Karena kelembapannya yang nanti terperangkap di dalam plastik itu bisa menyebabkan yang namanya jamur. Ya, kabi ini. Jadi makanya kalau misalkan kita pakai yang teknik ngelondri gitu, biasanya kan baju tuh dipres gitu kan, dimasukin ke dalam bukuro terus dipres gitu. Nah, itu jangan di sono mama, dibiarkan aja. Kalau misalkan di sono mama, takutnya timbul yang namanya kabi ini, jamur. Dia harus dilepas terlebih dahulu. Itu menurut Seiketsuna Jotai. Ya, terus ada Tekisetsuna Basone Shuno atau menyimpan di tempat yang tepat. Seperti apa penyimpanannya? Ada Shikeno Sukunai Basone Suno, yaitu simpan di tempat yang kelembapannya rendah. Terus ada Shikene Yowai Nono Seihin wa Tansuno Jobu ni Hokang shite Itami o Kasegu Busegu. Ya. Jadi produk yang berbahan sutra ya Nono Seihin gitu, yang dimana dia itu mudah rusak karena kelembapan, biasanya disimpan di paling atas lemari. Jadi kalau misalkan kalian punya baju yang terbuat dari sutra misal, itu paling amannya, paling baiknya disimpan di paling atas. Terus yang selanjutnya ada bochu, joshitsu taisaku, atau langkah anti serangga atau anti
lembab. Ya, langkah-langkah anti serangga dan anti lembab. Bochuzai ya Joshitsuzai o teki setsuni shio. Jadi kita itu harus gunakan anti ngengat atau anti serangga yang namanya Bochuzai ini, dan penyerapan kelembapan yang namanya Joshitsuzai dengan tepat. Jadi kalau misalkan kita mau baju kita terhindar dari serangga gitu, jadi yang pertama kita harus menggunakan yang namanya Bochuzai. Terus harus memperhatikan Joshitsuzai-nya juga, penyerapan kelembapannya itu seperti apa, sirkulasi udaranya seperti apa, supaya baju kita tetap awet. Terus ada Sukisei o Tamuchi Irio no Rekaya Chugai o Yobo. Jadi yang selanjutnya kita harus menjaga sirkulasi udara agar tetap bersih ya. Sirkulasinya harus dijaga. Iruino Rekaya Chugai o Yobo. Terus kita harus mencegah yang namanya penurunan kualitas kerusakan dari bajunya. Dia harus diperhatikan supaya baju kita tetap bagus. Itu merupakan prinsip dari penyimpanan penyerapan udara sama penggunaan obat anti serangga. Terus yang selanjutnya ada Teiki Tekina Minausito Irekae atau pemeriksaan dan penggantian secara berkala. Ya, jadi nggak disono mama aja ya, baju yang udah dimasukin ke dalam lemari itu harus diakunin ya, binausu gitu, harus diperbaiki. Ya. Ada gak awanai, kayak pakaian yang sudah tidak pas ukurannya, atau rekasita jotai wa seiri, atau yang telah rusak perlu dipilah dan dirapikan. Yang di sana mama kalau misalkan ada baju yang sekiranya udah nggak muat atau kekecilan, terus ataupun ada reka kerusakan gitu, itu harus dipilah, harus dibuang. Ya. Ikai ya eseiche kumo teiki teki ni jisi. Ya. Jadi maksudnya itu pergantian pakaian sesuai musiman. Ya. Dan pemeriksaan kebersihan juga dilakukan secara berkala. Ya. Kalau orang sini kan sesuai musim gitu. Kalau misalkan musim panas, bajunya seperti apa, musim dingin, bajunya seperti apa, jadi harus dicek gitu kan. Secara berkala ya, teki-teki. Nah, itu cara minausu, perbaikan ketika penyimpanan. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain? Aman atau kecepatan? Aman ya? Oke. Aman Sensei. Selanjutnya di sini ada sentaku hyoji, yaitu cara mencuci pakaian. Nah, kalau misalkan kita teliti di belakang baju ya, di bagian kerah baju itu kan ada cara mencucinya ya. Nah, di situ kita akan belajar terkait cara mencucinya seperti apa. Ada katei sentaku, yaitu pencucian di rumah ya, pencucian di rumah. Di sini yang pertama ada logo bak mandi sama angka 30. Maksudnya adalah kalau misalkan ada yang menggunakan prinsip seperti ini, kita itu mencucinya dengan cucian standar, mesin cuci standar gitu. Ya. Terus suhunya itu sekitar 30 derajat Celcius. Ya, cukup. Nah, hyojung ya, sentakuki hyojung. Jadi pencuciannya itu standar dan airnya sekitar 30 derajat Celcius. Terus yang selanjutnya di sini ada gambar bak mandi sama angka 30. Ya. Terus ada pengertian sentakuki. Pencuciannya menggunakan mesin cuci. Di sini ada yoai. Yoai berarti yang lembut. Ya. Jadi kita harus milih yang lembut gitu. Nah, dan suhu airnya sekitar 30 derajat Celcius. Nah, ini pernah keluar di ujian Kokasikeng yang ke-33. Tuh ya. Kalau misalkan ada bak mandi, terus ada angka 30 plus strip.
di bawahnya gitu, garis di bawahnya berarti itu pencuciannya menggunakan mesin cuci ya. Dan modenya itu mode yang lembut ya, mode yang lembut. Terus yang selanjutnya di sini sama ada bak mandi, terus ada angka 30, terus ada garis 2. Yaitu pencuciannya menggunakan mesin cuci, terus ada hijau ni yoi, berarti mesin cucinya itu yang sangat lembut berarti. Kalau yang tadi lembut aja, tapi kalau misalkan ada tanda ini, logo ini, berarti dia itu yang sangat lembut. Terus sama juga airnya sekitar 30 derajat Celcius. Terus kalau misalkan ada bak, ya, terus ada tangan dimasukin ke dalam bak, itu berarti pencuciannya dengan cara tearai, yaitu cuci tangan. Terus suhu dari airnya sekitar 40 derajat Celcius. Terus kalau misalkan ada bak mandi, terus disilang, terus ada NG-nya, NG itu kayak not good, ya, not good. Berarti kate sentaku, yaitu tidak boleh dicuci di rumah. Ya. Berarti harus di laundry di tempat khusus gitu, nggak boleh dicuci di rumah kalau misalkan ada logo yang kayak gitu, kayak kayak gini. Ya, itu ya kalau misalkan kate sentaku, pencucian di rumah. Terus yang selanjutnya ada hiohaku. Ya, hiohaku itu kayak pemutih, pemutih. Nah, kalau misalkan ada gambar segitiga di bajunya, berarti hiohaku oke katanya. Jadi dia tuh bisa menggunakan yang namanya pemutih di bajunya. Tapi kalau misalkan dia itu ada gambar segitiga terus ada garis-garisnya, dia itu ada dua pengertian di sini. Ada sangsoke, ya, sangsoke itu kayak pemutih dengan oksigen. Dia oke, berarti nggak apa-apa gitu kalau misalkan dia tuh mau pakai yang ini, sangsoke ini. Tapi kalau misalkan kita pemutihnya pakai engsoke yang terbuat dari klorin, ya pemutih yang terbuat dari klorin itu not good, nggak baik untuk produk dengan logo ini. Jadi kan hiohaku tuh ada dua ya. Jadi pemutih dua ada sangsoke yang terbuat dari oksigen sama engsoke. Ya, soke yang terbuat dari klorin. Terus kalau misalkan ada gambar segitiga dicoret, itu hiohaku not good. Nah, berarti nggak boleh pakai yang namanya pemutih. Ya. Terus ada tangguru kangso atau mesin pengering ya, mesin pengering. Nah, kalau misalkan kita habis nyuci kan pasti dikeringin kan. Nah, di sini ada logonya. Kalau misalkan logonya dia itu persegi 4, terus bundar di dalamnya, terus ada titik duanya, itu pengeringannya itu sampai koong hachiju Celcius made. Jadi tingkat dari kepanasannya itu sampai 80 derajat Celcius. Nggak boleh lebih dari itu. Kalau misalkan lebih dari itu, ada kemungkinan bajunya itu akan mengendur atau rusak. Bahkan juga bisa menyebabkan pengkerucutan, ya, pengkerutan. Tuh. Terus kalau misalkan ada yang titik satu di tengahnya, itu berarti Taeong Hachiju Celcius Made. Jadi dia itu suhunya paling rendahnya itu sekitar 60 derajat Celcius. Terus kalau misalkan ada yang dicoret gini, kotak dicoret berarti tangguru kangso not good. Tidak boleh dikeringkan. Itu ya. Oke, itu cara pengeringan. Terus di sini selanjutnya ada gising kangso atau pengeringan secara alami, gising secara alami. Nah, di sini ada yang pakai hinata. Hinata itu kayak dijemur di bawah sinar matahari. Terus ada hikage. Kalau hikage itu dijemur di tempat yang teduh, di bawah apa ya, nggak ada sinar mataharinya gitu, nggak langsung kena sinar mataharinya. Hikage namanya. Kalau hinata berarti dijemur di bawah sinar matahari. Terus di sini ada surihoshi. Kalau surihoshi itu digantung, ya, digantung. Cara penjemurannya itu digantung. Nah, kalau misalkan ada kotak terus yang ininya berdiri itu di tengahnya berdiri, berarti itu digantungnya secara basah. Nah, digantung secara basah. Jadi habis sentaku gitu dikeluarkan dari mesin cucinya dalam kondisi basah terus digantung.
Terus kalau misalkan ada garis tengahnya, terus ada garis miringnya, itu berarti penjemurannya secara basah tapi tidak langsung kena matahari. Nah, ini pernah keluar juga di Kokasikeng ke-28. Ya. Terus ada Nuretsuki Hoshi, ya, gantung basah. Kalau ada 2 di sini berarti gantung dalam keadaan basah, sama aja. Nah, ini 1, 2 nih sama. Gantung dalam keadaan basah. Jadi kalau misalkan yang 2 ini strip garis miring, berarti gantung secara basah tapi nggak kena sinar matahari. Terus ada hiraboshi. Ya, hiraboshi itu kayak pengeringan datar. Kalau yang tadi itu digantung secara secara berdiri gitu. Nah, ini secara tidur gitu, secara datar gitu. Jadi dikeringkan secara datar. Nah, kalau misalkan gini ya berarti yang tanpa sinar matahari. Terus ada nure hiraboshi. Ya, nure hiraboshi. Itu berarti dikeringkan dalam keadaan basah. Ya, dikeringkan dalam keadaan basah dengan posisi datar gitu. Terus kalau ini yang nggak kena sinar matahari. Nah, itu ya cara pengeringan secara alami. Terus yang selanjutnya ada iron atau setrika, menyetrika. Terus kalau misalkan ada gambar setrika terus ada titik 3 di setrikanya, berarti ko ongwa nihyaku ju Celsius made. Jadi si derajat dari setrikanya itu paling tinggi sekitar 210 derajat Celcius. Terus kalau misalkan ada titik 2 di sini berarti cuong, ya, menengah gitu ya, yang panasnya sekitar 160 derajat Celcius. Terus kalau misalkan titiknya cuma 1 berarti Teongwa Hyaku Niju. Paling rendahnya sekitar 120 derajat Celcius. Ya. Terus kalau misalkan ada ada setrika di apa namanya, di silang, berarti itu nggak bisa disetrika. Ya. Oke, selanjutnya ada kuriningu, yaitu mencuci dengan laundry. Kalau ada P, ya, logo P berarti Pakuroro Echiren Oyobi Hi Sekyukei Yozai ni Yoru Dorai Kuriningu ga Dekiru. Jadi maksudnya itu kita itu bisa menlaundry pakaian dengan menggunakan yang namanya Pakuroro. Pakuroro tuh ini nih nama nama apa namanya? Nama ilmiahnya. Ntar saya tulisin. Nah, ini per perchloroetilen namanya. Jadi kita itu bisa mencuci dengan menggunakan laundry ya dengan produk ini perchloroetilen namanya. Kalau ada P-nya. Terus kalau F berarti Sekyuke Yozai ni Yoru Dorai Ningu ga Dekiru. Jadi kalau misalkan yang ada huruf P-nya, kita itu bisa menlaundry dengan menggunakan yang namanya pelarut minyak bumi, Sekyuke. Terus kalau ada W, ada Waidokuriningu ga Dekiru. Waidodoriningu itu kayak apa ya, pembersihan secara profesional. Jadi hanya orang-orang yang punya sertifikasi tertentu saja yang boleh ngelondri si baju itu gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi kan kayak orang punya lisensi nih, terus di bajunya gitu, baju kita misal punya yang lambang W, jadi itu nggak bisa dicuci sembarangan, harus orang yang profesional yang mencucinya kalau ada lambang W-nya, gitu ya. Terus kalau misalkan yang ini ya berarti nggak boleh di laundry. Nah, tuh. Jadi itu cara melaundry. Oke. Selanjutnya di sini ada Sentaku no Shikata, cara mencuci pakaian. Jadi Sentaku no Shikata wa apa? Ada Sentaku wa iru ya shingu nado no yogore ya nioi a tori nozoki seiketsu na jotai o tamotsu tame ni
Yogore no surui ya sozai ni ojita tekisetsu hoho de okonau. Jadi maksudnya adalah pencucian itu dilakukan untuk menghilangkan kotoran dan bau. Yogore ni nioi. Jadi itu pencuciannya dilakukan untuk menghilangkan dua ini, kotoran sama bau. Terus ada seiketsuna jotai o tamotsu tameni. Jadi untuk eh, menjaga kondisi kebersihan, maka yogore no suri ga sozai ni ojite tekisetsuna hohode okonau. Jadi kita harus menggunakan metode yang sesuai atau pas dengan jenis kotoran dan bahan kain kita. Jadi nggak asal-asalan ya. Jadi setiap kain itu ada teknik tersendirinya gitu, bahan-bahan tersendirinya. Jadi harus disesuaikan dengan bahan dan jenis dari pakaian, dari kotorannya. Kayak gitu. Nah, di sini ada dua, ada sembetsu shiwake. Nah, sembetsu shiwake itu kayak penyortiran pakaian. Sembetsu, penyortiran. Ada iro utsu o fusegu, kasegu tame. Ada sho iro garabutsu to ada shiromuno o wakeru. Nah, jadi pisahkan. Jadi untuk mencegah apa ya? Pertransferan atau perpindahan warna gitu. Jadi pisahkan pakaian yang berwarna sama pakaian yang berwarna putih. Jadi ketika kita mencuci itu nggak boleh mencuci dengan warna yang lain. Jadi harus dipisah-pisahkan, putih-putih, hitam-hitam misal, atau biru-biru gitu. Jadi untuk mencegah yang namanya iro utsuri, ya, perpindahan dari warnanya. Terus ada arai kataya senzai ga itonaru koto itonaru tame ni sozai betsu ni wakeru. Jadi pisahkan berdasarkan bahan dari kainnya dan cara mencucinya. Biasanya menggunakan apa gitu. Kalau misalkan si pakaiannya berarti meng ya katun, ya udah katun semua kayak gitu ya. Kalau misalkan pakai wool ya wool, atau kaseng tuh kayak yang bahan kimia gitu. Berarti dipisah-pisahin gitu. Oke. Selanjutnya ada sentaku maino jumbi, persiapan sebelum mencuci. Ya, persiapan sebelum mencuci. Ada sentaku nakano saranaru hisong o segutame hokorobi yabure o kakunin si suri suru. Ya. Jadi maksudnya itu persiapan sebelum mencucinya adalah kita harus periksa jahitan yang lepas. Ya, yang lepas atau yang robek, yang hisong gitu. Untuk apa? Untuk diperbaiki terlebih dahulu sebelum dicuci. Ya, kalau misalkan ada kerusakan di bajunya gitu, kesobekan atau yang lain lah masalah di bajunya sebelum mencuci, berarti kita harus memperbaiki terlebih dahulu, disuri kayak gitu. Dikakunin dulu terus disuri. Ya, kayak gitu. Terus ada ibutsu konyu ki saitora buru no boshi no tame poketo no naka o kakunin suru. Jadi untuk mencegah trouble, kerusakan atau kebingung apa ya, kerusakan pada baju gitu. Jadi poketo no naka ni kakunin suru. Jadi kita harus memastikan kantong dari pakaian tersebut. Takutnya ada uang, takutnya ada benda tajam. Kalau misalkan ada benda-benda yang seperti itu, takutnya ngerusak baju yang lain. Jadi harus dikakunin dulu poketonya. Terus ada Hokano Iruito no Hajimari. Ya. Itami o segutame fasana wa tojiru. Jadi untuk mencegah yang namanya kerusakan ya, dengan pakaian yang lain gitu, maka kalau misalkan ada pakaian yang memiliki fasna, resleting gitu, itu harus ditutup terlebih dahulu. Jangan disono mama. Ya. Tuh persiapan sebelum mencuci. Terus yang selanjutnya ada kurininggu atau ngelondri, ya, laundry service. Kurininggu to wa senmon gyosha ni yote okonawareru iru ya
nuno seihing no senso sabisu. Jadi yang dinamakan Kuriningu itu adalah layanan pencucian pakaian dan produk lain ya, yang dilakukan oleh Senmong Gyosa, oleh tenaga profesional. Jadi nggak kayak di kita ya di sini tuh. Kuriningu juga butuh lisensi kalau misalkan di sini. Nggak asal-asalan kita bisa ngelondri kalau di sini ya, harus yang punya lisensi. Terus ada KTD no Sentaku ga Mozugashi Iruya Deri Keto Sozai. Tokusu ka no sareta kako sareta irui no senso ni tekishite iru. Jadi laundry ini cocok untuk pakaian yang yang susah dicuci di rumah. Ya, seperti apa? Seperti bahan yang halus misal. Ya, seperti bahan yang halus atau pakaian dengan proses yang tokusu. Jadi pakaian yang kayak pakaian khusus gitu. Jadi yang sekiranya nggak bisa dicuci di rumah, kita harus cucinya di laundry. Itu yang dinamakan dengan kuriningu. Nah, terus jenis kuriningu itu ada dua. Ada yang dorai dorai kuriningu yang menggunakan dry cleaning, sama ada wito kuriningu yang menggunakan wet cleaning. Kalau yang dorai kuriningu ini adalah Mizuo Sukawazu Yukiyozai de Arau Kangshi Sentaku de Keya Nuno Nado ada Gata Azure Sinai Shiyasui Iruya Si Yosei no Yogore ni Tekishita Senso Hoho. Jadi yang dimaksud dengan dorai kuriningu ini adalah dia itu merupakan metode pencucian tanpa menggunakan air. Mizuo Sukawazu. Di kita tuh metodenya tanpa menggunakan air. Tapi menggunakan yang namanya pelarut. Ini, Yuki Yozai ini. Jadi pencuciannya itu menggunakan pelarut. Pelarut organik. Ada Keya Nuno To Kaku Tazure Shiyasui Irui. Jadi cocok untuk pakaian seperti wool atau sutra. Ya, ya sama nuno. Wool sama sutra. Yang mudah berubah bentuk. Ya, berubah bentuk. Serta untuk kotoran yang larut dengan lemak. Ya, kotoran yang larut dengan lemak. Nanti kita akan bahas ini. Itu pengertian dari dorai kuriningu. Terus yang selanjutnya ada waito kuriningu atau wet cleaning. Kalau wet cleaning itu ada Mizuto Senyo Senzai o Sukai. Jadi itu metode pencucian yang menggunakan air dan deterjen khusus. Ya. Dari keto, nah, irui o itame zuni yo sui yo seino yogore o otosu noni tekishita senso hoho. Jadi dia itu dapat membersihkan noda yang larut dalam air tanpa merusak pakaian yang halus. Itu bedanya. Jadi kalau misalkan yang dorai kuriningu itu dia itu pencucian tanpa menggunakan air, tapi dia itu menggunakan yang namanya pelarut organik. Kalau yang waito kuriningu dia itu pencucian yang menggunakan air dan deterjen khusus. Ya, ingat-ingat. Tuh. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain? Yang dorai kuriningu itu ada contoh prosesnya nggak, Sensei? Proses. Ntar saya cariin dulu ya. Iya.
Kalau prosesnya itu mungkin hanya orang yang punya ini ya, yang mempunyai lisensi aja yang tahu ya. Cuman sepengetahuan saya itu kalau misalkan pakai proses kurininggu ini harus disesuaikan dengan bajunya terlebih dahulu tuh prosesnya. Cuman kalau proses yang benar-benar real gitu, mungkin hanya orang yang senmong gyosha ini yang tahu gitu. Ya. Jadi ya nanti ya nggak harus sampai ke sana gitu prosesnya tuh proses mencuci yang menggunakan Duranengo tuh seperti apa tuh nggak sampai ke sana kok di ujiannya. Intinya kalau misalkan yang di Doraeminggu ini dia itu cuman biasanya soal-soalnya itu ini yang keluar tuh antara Dorai Kuriningu sama Wedo Kuriningu tuh bedanya apa. Jadi diingat-ingat aja ya kalau ini yang Dorai Kuriningu dia berarti pakai pelarut Ya, organik tanpa menggunakan air. Terus dia itu bisa yang larut dengan lemak ya. Shitsuyose no yogore. Jadi kotoran yang larut lemak yaitu. Kalau yang ini berarti kotoran yang larut air kayak gitu. Ya, itu Sensei. dipahami. Oke. Oke, lanjut dulu ya. Nah, kalau tadi kita membahas pengertian dari ngelondri dan pemberesan atau pembersihan dari kotoran, sekarang kita akan membahas yogore no otoshino kata, cara menghilangkan noda. Nah, noda itu kan banyak macamnya ya. Ada noda makanan, noda darah, noda kotoran, dan lain sebagainya. Nah, cara pembersihannya itu beda-beda caranya. Kita bahas satu persatu. Di sini ada yogore kotorannya. Yogore wa sui yosei. Ada ketsu eki, kudamono nado, terus ada yu yosei. Ya, yu yosei. Ada hisitsu, hisitsu, terus ada kaso kasohing nado, terus ada fuyose susu, terus ada ini doro ya doro nado. Ini Bung Rui Sareru. Jadi jenis-jenis kotoran itu dibagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari suiyose. Suiyose itu kayak noda yang larut dalam air. Contohnya apa? Noda yang larut dalam air ada ketsu eki. Ya, ketsu eki ada darah sama kuda mono, buah-buahan dan lain-lain. Terus yang selanjutnya ada yu yose. Yu yose itu adalah noda berminyak. Kayak apa? Kayak hisitsu, kayak minyak dari minyak kulit. Ya, minyak kulit. Ada kasohing. Kasohing itu kayak kosmetik, ya, lipstick atau bahan-bahan yang lain gitu dan lain-lain. Terus yang selanjutnya ada fuyose. Kalau fuyose itu berarti noda yang tidak larut. Ya, noda yang tidak larut. Contohnya apa? Ada susu. Susu itu kayak apa ya? Jelaga. Jelaga itu apa ya? Contoh jelaga. Intinya jelaga gitu. Noda jelaga. Susu. Kayak serbuk ya. Serbuk atau lapisan hitam. Itu susu. Terus ada doro. Nah, doro kayak lumpur dan lain-lain. Dibagi menjadi tiga kriteria ini. Terus yogore o kokateki ni otosu tame ni yogore no suru ini ojita hohoto senzai no sentaku ga chuyo. Jadi kita itu untuk menghilangkan noda secara efektif ya kokateki secara efektif maka kita itu harus memilih cara pembersihan yang tepat sesuai jenis dengan nodanya. Makanya saya bilang tadi nggak asal-asalan ada tekniknya. Oke, teknik yang pertama, kalau misalkan nodanya ada ketsueki atau tampakusitsu, atau darah, atau protein gitu ya. Cara pembersihannya kayak gimana? Ada ongyu de gyoko suru tame mizu matawa nurumayu de sori suru. Jadi, kalau misalkan ada darah gitu, kan biasanya darah itu kan menggumpal gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan karena darah, dia itu kan akan menggumpal ketika terkena air panas. Nah, ketika terkena air panas tuh biasanya dia tuh menggumpal ya. Gyoko. Gyoko tuh kayak menggumpal gitu. Karena dia tuh kalau misalkan terkena air panas dia tuh menggumpal, maka noda darah itu harus dibersihkan menggunakan air dingin. Ya, air dingin. Mizu. Ya, dan
nurumayu, air hangat suam-suam kuku. Nah, jadi gitu. Kalau misalkan ada noda darah, berarti cara proses pembersihannya itu menggunakan air dingin atau air hangat yang biasa, yang nurumayu. Ya, jangan menggunakan suhu yang tinggi, karena dia itu bakal menggumpal. Terus ada Yusei Simi, ada Kuchibeni Chocoreto, Kasohing Nado. Jadi ada yang namanya noda berminyak ya. Noda berminyak kayak contohnya kayak Kuchibeni, kayak lipstick, Chocoreto, coklat sama kosmetik. Ya. Cara pembersihannya adalah menggunakan benjin Nadono Yuki Yozaiga Yuko. Jadi menggunakan pelarut organik yang namanya benzin ini. Itu biasanya paling efektif untuk menghilangkan noda yang berminyak. Ya, karena apa? Kan noda minyak itu kan sulit ya kalau misalkan disatukan dengan air ya. Maka kita itu butuh yang namanya pelarut khusus untuk minyak tersebut. Makanya nggak cocok kalau misalkan kita bersihinnya dengan menggunakan air hangat atau air biasa. Kita harus menggunakan yang namanya benzin ini, pelarut eh, organik yang namanya benzin ini. Terus ada Batano Shiminado, Yubung O Fukumu Baai. Jadi kayak noda mentega, ya bata, noda mentega. Dan noda yang mengandung lemak atau minyak. Contohnya ada Senzai O Shimikomi, ya, Shimi koma sete nuno ueni oki. Tataku Shimi nuki hoho ga teki site iru. Jadi kalau misalkan ada noda dengan bata, dengan ini, dengan apa namanya mentega misalnya, jadi kita itu jangan menggosok kuat-kuat, ya, jangan menggosoknya dengan kuat, ya. Jadi kita itu cara yang tepat adalah meresapkan deterjen pada nodanya. Jadi kita kasih deterjen terlebih dahulu pada nodanya, terus meletakkannya di atas kain gitu. Jadi deterjen nih, terus dikasih kain lagi, lalu menepuknya untuk menghilangkan nodanya, ditataku gitu. Ada gambaran nggak? Misal nih baju kotor gitu, bekas dari mentega gitu. Jadi menteganya itu dikasih deterjen, baru di atasnya deterjen dikasih kain lagi, baru ditepuk. Kayak gitu. Cara menghilangkan minyak mentega. Artinya jangan menggosok kuat-kuat ya, karena nodanya itu bisa menyebar atau merusak kainnya. Nah, jadi gunakan teknik penyerapan namanya tuh, teknik penyerapan. Jadi si minyak menteganya itu nanti keserap pada kain yang ada di atasnya kayak gitu. Disedot ya. Itu ya. Itu macam-macam dari yogure, dari kotoran. Ingat-ingat, ini sering banget nih keluar nih, tiap tahunnya keluar, hampir keluar. Cara menghilangkan noda. Oke. Selanjutnya ada hyohakuzai. Hyohakuzai atau pemutih. Hyohakuzai. Hyohakuzai to wa iru ya nuno seihing no shimi yokobami inioi tori nozoki seiketsu ni tamotsu tame no yakuzai de saikin jokin koka mo aru. Jadi yang dinamakan pemutih itu adalah bahan yang digunakan untuk menghilangkan noda, ya, untuk menghilangkan noda. Terus atau kekuningan, ya, noda kekuningan dan bau pada pakaian atau produk tertentu. Ya. Selain itu, pemutih juga memiliki efek yang namanya ini saking membunuh kuman dan juga memiliki efek jogging koka kayak menghilangkan bakteri. Nah, jadi itu pengertian dari pemutih. Menghilangkan noda, menghilangkan kekuningan, menghilangkan bau pada baju, serta memiliki efek ini membunuh kuman sama menghilangkan bakteri. Omuni kyoryoku de hakubutsu senyo no engsoke
Irogarabutsu ni mo sukaeru sansoke Yokobami ni koka no aru Kangeike no Mitsu surui ga aru. Jadi maksudnya itu adalah secara umum itu terdapat 3 jenis pemutih. Secara umum ada 3 jenis pemutih. Yang pertama itu ada engsoke, ya engsoke itu yang kayak pemutih klorin yang saya bilang tadi. Jadi dia itu sangat kuat dan khusus untuk pakaian putih, pakaian yang putih-putih gitu. Ya engsoke. Terus yang kedua ada sangsoke. Sangsoke itu kayak pemutih oksigen yang terbuat dari oksigen. Dia itu dapat digunakan untuk pakaian yang berwarna. Nah, warna-warna gitu. Selain warna putih. Terus yang selanjutnya ada Kangeike. Nah, namanya Kangeike atau pemutih reduksi. Ya, dia itu efektif untuk menghilangkan Yokobami ini. Ya, dia itu efektif untuk menghilangkan kekuningan. Oke. Terus jenis-jenis pemutih. Ya, jenis-jenis pemutihnya. Yang pertama tadi itu kan ada engsoke ya, pemutih klorin. Dia itu seibutsurenya kayak contohnya gitu. Ada Jiang Eng Soke Natorium. Ada sodium hipoklorit. Nah, namanya sodium hipoklorit atau NaClO kalau dikimiakan. Bentar ya. Oke. Jadi dia itu adalah sodium hipoklorit. Nah, karakteristiknya dia itu biasanya daya pemutihnya tuh sangat kuat. Ya. Terus tidak boleh digunakan dengan kain yang terbuat dari wool atau nunu seihin. Nunu seihin itu kan kayak pakaian sutra gitu ya. Terus ada iro garabutsu. Dia itu juga tidak cocok untuk pakaian yang berwarna. Nah, kalau engsoke, kan penjelasannya dia tuh kan hanya pakaian yang putih-putih aja, kan. Terus yang selanjutnya, yaitu ada sangsoke yang terbuat dari oksigen, ya, pemutih oksigen. Dia itu ada 2, ada yang namanya fungmatsu, sama ada yang namanya ekitai. Kalau yang fungmatsu itu berbentuknya bubuk, kalau yang ekitai berbentuknya cairan. Contoh yang berbentuk bubuk itu ada katangsang natrium, yaitu kayak sodium perkarbonatnya. Sodium perkarbonat. Dia itu nggak cocok dengan pakaian yang terbuat dari wool atau sutra. Tapi dia itu cocok untuk pakaian yang berwarna. Terus yang ini, yang kita, yang cairan, itu ada yang namanya kasangka suike. Kasangka suike. Dia itu cocok untuk yang wool sama nunu seihing. Ya, nunu seihing. Dan dia itu juga cocok untuk bahan yang terbuat dari macam-macam warna. Ya, diingat-ingat. Tuh, untuk yang macam-macam dari sangsoke. Terus yang selanjutnya, yang terakhir ada kanggeke. Ya, ada kanggengke. Kalau kanggengke itu, dia itu ada Hadorosaru Faito. Hadorosaido Faito. Kalau ininya saya tuliskan ya, ada nama ilmiahnya itu adalah hidrosulfit. Namanya hidrosulfit. Kalau hidrosulfit itu dia itu cocok untuk bahan yang terbuat dari wool dan nuno dan sutra, dan dia itu tidak cocok untuk yang terbuat dari bahan berwarna. Itu namanya kanggengke. Diingat-ingat. Itu macam-macam dari pemutih. Terus yang selanjutnya di sini ada Jiang Sangsok, Jiang Jiang Eng Sangso natrium, atau tadi yang saya bilang adalah sodium hipoklorit. Dia itu ada Hyohaku Sakuyo no Hokani Saking
sakuyo nado ga ari. Josuido ya furu no sanking. Irui ya sokuhin. Honyu hing nado no sanking. Yasai udamono nado no sodoku nado ni mo shio sareru. Jadi yang dinamakan sodium hipoklorit ini adalah selain berfungsi sebagai pemutih, ya, selain dia itu berfungsi sebagai pemutih, sodium hipoklorit ini juga memiliki efek untuk membunuh kuman. Ya, saking sakuyo ini, dia itu juga memiliki efek untuk membunuh kuman. Oleh karena itu, ya, dia itu bisa digunakan untuk apa? Untuk sterilisasi air minum, Josuido. Ya, sterilisasi air minum, serta sterilisasi kolam renang, puru. Nah, terus disinfektan pakaian dan makanan. Terus juga bisa disinfektan honyu, honyubing. Honyubing tuh kayak botol minum susu bayi, kayak dot, ya, kayak dot. Tuh. Terus dia itu juga bisa disinfektan kayak sayuran dan buah-buahan. Ya, kayak gitu ya. Jadi dia itu selain berfungsi sebagai pemutih, dia itu juga bisa berfungsi sebagai membunuh kuman. Makanya dia tuh efektif untuk digunakan seperti sterilisasi air, terus kolam renang, makanan, sterilisasi makanan dan pakaian, botol bayi, udamono, yasai, dan lain sebagainya. Itu pengertian dari Jiang, Jieng, Sang Soke. Itu ya. Oke, terus selanjutnya kita akan membahas terkait airong, ya, penyetrikaan. Kalau tadi belajar terkait label-label yang ada di setrika apa aja, sekarang kita belajar terkait pengertian dari airong. Airong ga keto wa iru ya nuno seihin no shiwa o nobashi katachi o totonoiru koto de mitame no utsukushi sa ya seiketsu kan o tamotsu sagyo. Jadi yang dinamakan metrika, yang dimaksud dengan menyetrika adalah pekerjaan untuk menghilangkan kerutan, ya, pada pakaian dan produk lainnya, ya, serta merapikan bentuk sehingga menjaga keindahan penampilan dan kebersihan. Nah, kayak gitu. Ada soza ini ojita ondo sechiya ate nuno no shio anzen men eno hairyo ga hitsuyo. Jadi diperlukan pengaturan suhu yang sesuai dengan jenis bahan dari bahan pakaiannya itu seperti kain yang tipis, ya, atenuno namanya, kain yang tipis, dan perhatian terhadap keselamatannya juga, ya. Nah, di sini ada contoh dari ondonya. Nah, kalau misalkan kita pakai yang koong yang level tinggi sekitar 210 derajat ke bawah gitu, biasanya cocok dengan pakaian yang terbuat dari nuno, dari meng, ya, dari katun. Nah, jobude netsune suyoi tenen sozai. Jadi katun adalah bahan alami yang kuat dan tahan terhadap panas biasanya. Terus ada asa. Nah, asa. Kyu shitsuse ni sugureta tenen sengi. Ya, dia itu linen, ya, linen atau rami tadi kan. Asa itu kan linen atau rami, dia itu serat alami yang memiliki daya serap yang bagus, yang baik. Nah, terus siwani nariyasui. Tapi meskipun dia itu memiliki serap yang bagus gitu, dia itu mudah kusut biasanya. Nah, itu bahan-bahan yang bisa disetrika menggunakan koong ini 210 derajat Celcius ini. Terus kalau misalkan yang 140 sampai 160 derajat atau di cuong itu yang levelnya menengah, itu biasanya yang terbuat dari ke, kayak wool, tenensui, netsuni, yaya, yowaku. Ada
eh, Sukumi Yasui Ate Nuno Hishu. Jadi yang terbuat dari wool. Nah, serat alami yang agak lemah. Serat alami yang agak lemah. Terus dia itu mudah menyusut. Chijimi. Chijimi. Mudah menyusut. Ya. Terus Ate Nuno Hishu. Wajib menggunakan kain pelapis yang tipis. Kalau misalkan menyetrika wool ini. Ada Pori Esutera Gosei Senki Netsuni Yayayowai ga Jobu Ate Nuno Sengsai Suisho. Suisho. Nah, yang selanjutnya ada yang polister. Yang polister itu adalah serat alami yang agak lemah. Serat alami yang agak lemah dan apa? Lemah terhadap panas. Tetapi dia itu cukup kuat. Nah, disarankan kalau misalkan terbuat dari polister ini disarankan juga menggunakan yang namanya kain pelapis belum menyetrikanya. Tuh. Terus ada teong yang suhu rendah sekitar 80 sampai 120 derajat. Ada nuno, ya, siruku dari keto de hikari ga ari netsu. Ada mizu masatsuni yowai ate nuno hishu. Jadi sutra adalah bahan yang halus, ya, yang halus dan mengkilap, yang ada hikarinya. Terus lemah terhadap panas, air dan gesekan juga. Makanya dia itu wajib menggunakan pelapis saat menyetrika. Itu kalau sutra. Terus yang terbuat dari nylon gitu, nairon, gosei senki, netsude, tokeyasui, ate, nuno, hishu. Kalau nilon itu adalah serat sintetis yang mudah meleleh karena panas. Makanya wajib menggunakan kain pelapis juga. Ya, itu merupakan teknik dari penyetrikaan. Oke. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut dulu ya. Nah, selanjutnya di sini ada bedo making guno kata. Hoho. Nah, cara merapikan tempat tidur. Nah, bedo making gu. Nah, ini ada Kaigosang yang lagi merapikan tempat tidur. Nah, caranya adalah siwao sukuranai tamini shitsuno kado o taimeng taikakumeng taikakuseng no hoko ni nobashite totonoiru. Jadi saat kita itu merapikan tempat tidur gitu ya, agar tidak terjadi yang namanya siwa, kerutan, maka kita itu harus menarik spray ke arah diagonal. Lalu kita rapikan. Itu caranya. Ini udah jozu semua. Saya yakin udah jozu semua. Ini ada Sankaku Nano Sukuru. Nah, ini teknik zaman dulu gitu. Yang dimana teknik ini tuh bisa dibilang teknik yang jikangkakaru. Karena kita itu harus membuat yang namanya Sankaku Kona ini. Sudut segitiga namanya. Cuman kan kalau sekarang tuh udah yang praktis gitu. Tinggal ngaitin ya, terus ditarik kayak gitu. Ini teknik zaman dahulu, Sankaku Kona namanya. Oke, itu Bedo Makingo. Terus sekarang ada Singguno Eisei Kangri. Ya, atau manajemen kebersihan perlengkapan untuk tidur. Yang pertama itu ada Kankyo Seibi, yaitu penataan lingkungan. Kyoshitsu no mado o akete kanki o okonai. Jadi penataan lingkungan yang pertama itu kita itu buka jendela kamar untuk melakukan yang namanya ventilasi. Eisei tekina kankyo o totonoeru. Dan menciptakan lingkungan yang higienis. Jadi kalau misalkan
ada yang kerja hayabang gitu kan, semua kang apa madok yang ada di kamar tuh alangkah baiknya dibuka. Untuk apa? Untuk pertukaran untuk pertukaran bau gitu. Jadi yang bau dari luar itu masuk ke dalam, yang dari dalam masuk ke luar. Itu yang namanya kangki o okonai. Terus kiasuta suki bedo wa sutopu kanarazu kote shite anzen o kakuho suru. Jadi pada tempat tidur yang memiliki roda itu, yang ada kiastanya di sininya itu harus dikunci, selalu dikunci, harus dipastikan untuk menjamin keselamatan. Kadang kan kelupaan biasanya ketika habis ngesoji bagian bawah dari bedonya biasanya tuh nggak dikunci. Ya. Kan itu kanarazu kotei suru. Ya. Itu cara penataan lingkungan. Terus yang selanjutnya ada seiketsu eisei no kakuho atau menjaga kebersihan dan higienitas. Shio zumi no shitsu wa yogoreta men o uchigawa ni marume nagara hazushi kansen yobo ni hairyo suru. Jadi saat melepas spray gitu yang sudah digunakan, gulung dengan bagian yang kotor berada di dalam. Untuk mencegah apa? Untuk mencegah kansen yobo, mencegah penyebaran infeksi. Karena kan kita nggak tahu ya di atas spray yang kotor itu ada apa aja. Takutnya ada kuman atau virus atau bakteri dan lain sebagainya. Maka ketika kita mau ngelepas bagian spray itu, kita itu harus menggulungnya ke bagian dalam. Atara shishitsu no seiketsu men ni furenai yo ni cui suru. Jadi berhati-hati agar tidak menyentuh bagian yang bersih dari spray yang baru. Jadi kita harus hati-hati di bagian situnya. Tuh. Terus ada Shitsuno Hairyoto Totonoeru kata. Jadi kita itu ada penempatan dan persiapan dari spraynya. Yang pertama ada Shitsuno Chusing Seng wa Matore Suno Chu Oni Tadasiku Awaseru. Jadi kita ketika menyusun penempatan dan persiapan spray, yang pertama itu garis tengah spraynya itu Chusing Seng. Chusing Sengnya itu garis tengah spraynya harus disejajarkan terlebih dahulu. Dengan apa? Dengan tengah kasur. Dengan tengah kasurnya kita sejajarkan terlebih dahulu itu. Terus shitsu o matore suno shita ni ireru toki wa shusho o shita ni mukete okonai te o kizukenai yo ni suru. Jadi saat memasukkan spray ke bagian bawah kasur, arahkan telapak tangan ke bawah agar tidak terluka. Jadi tangannya itu ke arah bawah ya. Susu o shitani mukete okonau. Terus shitsu wa shiwa ga dekinai yo ni kaku o taikaku sen no hoko ni nobashite toto noeru. Jadi agar tidak ada kerutan gitu, maka tarik sudut spraynya ke arah diagonal lalu dirapikan. Ya kayak tadi nih, yang ini nih. Jadi ditarik ke arah diagonal lalu dirapikan. Terus yang selanjutnya ada kake mofu wa hashimoto ni tekido. Nah, yurumi o mota sete shitsu ni oshi komu. Jadi selimut ya, kake putong itu selimut itu diselipkan dengan memberikan sedikit kelonggaran pada kakinya, pada bagian kaki. Ya, kayak gitu ya. Itu Shitsuno Haichito Totonoeru kata. Terus yang selanjutnya ada Sagyo Sise, postur ketika bekerja. Koshi o itamenai yo ni ryo hiza o karuku mageta sise de sagyo suru. Jadi untuk mencegah cedera atau sakit pada pinggang, itu maka bekerjalah dengan kedua lutut sedikit ditekuk. Jangan yang bungkuk, jangan badannya yang bungkuk, tapi kakinya yang ditekuk. Shintai no futang o herasu tame ni murina sise o sakeru.
Jadi hindari postur yang sekiranya itu dipaksakan. Kayak ya apa ya, dipaksakan dengan dipaksakan banget gitu. Nah, hindari postur yang dipaksakan itu dan berikan sedikit kelonggaran pada beban tubuh namanya. Jadi hindari postur yang dipaksakan untuk mengurangi beban pada tubuhnya. Kayak gitu. Biar nggak sakit pinggang. Itu Sagyo Sisei. Oke. Terus yang terakhir, ya, yang terakhir di sini ada Dani Aruregin Taisaku. Ada yang tahu Dani? Dani siapa? Dani, Dani itu tungau, ya, tungau. Jadi penanggulangan alergen tungau. Dani Aruregin Taisaku. Ya, ada Marui Arai Dekiru Singgu Putong Kaba Ryu Nado. Jadi kayak perlengkapan tidur yang dapat dicuci seluruhnya. Ya, seperti apa? Seperti putong tadi, terus sarung bantal juga, dan koper selimut dan lain-lain. Cara mencucinya gimana? Penanganan daninya ada Sentaku Kide, Rokuju, Celsius Ijono, Ongsuide, Sentaku Suru Kotode, Dani Aru Rejen O, Arai Nagasu. Jadi kita itu mencuci dengan mesin cuci menggunakan air hangat sekitar 60 derajat Celcius atau lebih. Itu lebih dapat menghilangkan alergen dari tungau tersebut. Nah, jadi kalau misalkan kita pengen menghilangkan tungaunya itu, kita kasih air yang derajatnya itu sekitar 60 derajat Celcius. Baru kita langsung dicuci. Terus Marui Arai Deki Naisinggu. Kalau ini adalah perlengkapan yang tidak dapat dicuci seluruhnya. Ada apa? Contohnya ada matoresu, kayak matras gitu, kasur. Nah, terus ada siki siki putong ya, atau alas putong dan lain sebagainya. Itu kan nggak bisa dicuci seluruhnya. Caranya kayak gimana? Ada senjo kide hyomeng o teine ni kyuing si eh, shigai ya fung o jokyo suru. Ya, shigai ya fung o jokyo suru. Jadi caranya adalah sedot permukaannya dengan teliti. Ya, menggunakan apa? Menggunakan senjoki ini. Menggunakan vakum cleaner. Terus untuk menghilangkan bangkai dari kotoran dan tungaunya. Ya, siga ini kayak tungau yang udah mati gitu. Terus kayak pungnya ini kayak bangkainya. Kayak apa, kotorannya gitu. Pung. Gitu. Jadi kan ini nggak bisa dicuci secara keseluruhan tuh, maka bisanya disedot, ya, menggunakan vakum cleaner. Terus yang terakhir ada Futong Kang Sokino Katsuyo, yaitu pemanfaatan pengeringan putong. Ada Koong, Goju, Celsius Ijode, Dani O, Singsang Saseta atau Senjo Senjo Kide Kyuing Suru. Jadi setelah membunuh tungau dengan sekitar 50 derajat Celcius, terus selanjutnya kita menyedotnya menggunakan vakum cleaner. Karena ya tadi, karena ini nggak bisa dicuci dengan seluruhnya, maka kita harus memanfaatkan yang namanya vakum cleaner ini. Ya, kayak gitu. Itu penanggulangan tungau. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain?